Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang tema penyuluhan pengembangan inovasi florikultura tanaman anggrek untuk membangun perekonomian nasional yang berdaya saing dan berbasis sumber daya nasional. Di sini saya bersama kelompok saya. Yang pertama Alifuddin Ahadi NIM 020, Alvina Mayuka NIM 045, dan saya sendiri Winda Maulidia NIM 039. Tanaman anggrek merupakan tanaman hias yang termasuk ke dalam famili Orchidaceae atau suku anggrek-anggekan dan hidup secara epifit, yang dimaksud tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Nilai ekonomis tanaman anggrek lebih tinggi dibanding dengan tanaman hias lainnya, baik sebagai bunga potong maupun bunga pot. Pertumbuhan tanaman anggrek sangat bergantung pada beberapa faktor seperti cahaya matahari, ketersediaan air, ketinggian tempat tumbuh, serta perawatan yang sesuai. Tanaman anggrek umumnya dapat dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan pola pertumbuhannya, yaitu tipe simpodial dan tipe monopodial. Di sini tipe simpodial yaitu anggrek yang tidak memiliki batang utama. Bunga akan keluar dari ujung batang dan biasanya bunga akan kembali tumbuh pada anakan atau tunas. Pertumbuhan batang akan berhenti bila telah mencapai maksimal. Contoh anggrek tipe simpodial yaitu Dendrobium sp dan Catalin sp. Sedangkan anggrek tipe monopodial yaitu anggrek yang memiliki batang dengan titik tumbuh yang ada di ujungnya, sehingga pertumbuhannya akan lurus dan bunga akan keluar dari sisi batang di antara kedua sisi daun. Contohnya anggrek tipe monodial ini adalah Ananthera sp. Cara pembibitan tanaman anggrek. Cara yang dapat dilakukan dalam metode perbanyakan vegetatif yaitu dengan memisahkan anakan, pemisahan keiki dan kultur jaringan. Pada anggrek tipe simpodial dilakukan perbanyakan dengan memisahkan anakan seperti Dendrobium, Pophiopedilum, Cactea, dan Cymbidium. Berikut adalah cara perawatan tanaman anggrek. Yang pertama adalah tempat yang ideal. Letakkan anggrek di rumah lindung yang memiliki kelembaban dan intensitas cahaya ideal. Cahaya yang didapatkan harus kisaran antara 50-70%. Yang kedua, sediakan media tanam yang cocok. Media tanam bunga anggrek juga ada aturannya. Media tanam harus tersusun dua sisi agar bunga anggrek terlihat sehat dan berbunga banyak. Yang dipakai harus terbuat dari tanah liat. Yang ketiga, rajin menyiram anggrek. Sebaiknya lakukan penyiraman secara rutin 2 kali sehari, yakni ketika pagi dan sore hari. Yang keempat, memberikan pupuk. Pemupukan ini merupakan perlakuan yang tidak bisa ditinggalkan bagi tanaman manapun, termasuk tanaman anggrek. Berikan pupuk pada bunga anggrek yang baru saja bertunas dan banyak bunganya, dan pilihlah pupuk yang mengandung unsur hara yang tinggi. Yang kelima, berikan ZPT atau hormon. Agar anggrek memiliki bunga lebih banyak lagi, berikanlah ZPT dan hormon gibrelin. Zat inilah yang memacu pertumbuhan bunga anggrek. Yang keenam, sesekali bersihkan dan beri obat, yaitu dengan cara membersihkan lingkungan sekitar dari gulma, kotoran, dan sampah-sampah, daun, dan lainnya. Dan yang ketujuh,
Aturlah tata letak bunga. Tanaman anggrek juga perlu diatur tata letaknya. Pot-pot anggrek diletakkan pada rak-rak serapi mungkin. Tingginya kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. Hindari penempatan di lokasi yang berjenjang agar aliran udara tidak terhambat. Daerah sentra pengembangan tanaman anggrek di Jawa Timur ini ada beberapa kota, yaitu ada Kota Batu, Kota Malang, Blitar, maupun Kota Pasuruan yang ditanam pada dataran medium hingga dataran tinggi dengan kondisi tanah, agroklimat, dan sumber daya manusia serta dengan teknologi inovatif dan investasi yang memadai di Kota Batu. Di Kota Batu ini akan sangat mendukung pengembangan usaha anggrek. Berkembangnya usaha anggrek di wilayah ini akan mampu meningkatkan pendapatan petani, memenuhi tuntutan keindahan lingkungan, menunjang membangun industri pariwisata, membuat kompleks perumahan maupun perhotelan dan perkantoran bertambah asri. Perkembangan komoditas anggrek di Kota Batu dapat dilihat dari luas areal tanam dan produksi panen dalam beberapa tahun terakhir ini. Dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, luas area tanaman dan produksi tanam anggrek mengalami peningkatan, walaupun tidak secara signifikan. Usaha anggrek harus berorientasi pasar, khusus usaha produk bunga potong dan bunga pot. Permintaan yang berbentuk dari selera konsumen sangat menentukan laku tidaknya produk yang ditawarkan. Dalam rangka mendorong investasi di bidang anggrek, sangat diperlukan memberikan insentif kepada para investor yang bersedia terlibat langsung dalam membangun industri anggrek nasional. Insentif dapat berupa kemudahan perizinan, pemberian kuota perdagangan, kemudahan akses informasi, penurunan tarif impor, pemberian bantuan, maupun bimbingan teknis dan lainnya. Pembinaan sumber daya manusia dapat dilaksanakan seperti pelatihan staf di dalam dan di luar negeri sesuai bidang keahlian, kerja magang di instansi terpilih, dan pembinaan karir. Cukup sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.